Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, dilimpahkan banyak rezeki yang barokah. Amin. Sekarang saatnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang waktu itu aku buat postingan ya, untuk memang membuka pertanyaan-pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang seputar channelku. Dan aku sebenarnya apa ya, kayak artis aja bikin Q&A kayak gini ya. Cuman kadang-kadang gini teman-teman, ada banyak pertanyaan di tiap video itu, kadang-kadang sama pertanyaan yang sama sudah aku jawab, kemudian ada lagi pertanyaan semacam itu yang sama lagi, kemudian biar nggak terulang seperti itu. Mungkin bagi teman-teman yang sudah lama mengikuti channel ini atau baru mengikuti channel ini, mungkin yang kebetulan melihat video ini biar bisa terjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sama, biar nggak terulang-ulang gitu teman-teman. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong bantu di subscribe, tolong juga bantu di like-nya ya teman-teman, biar aku makin semangat, karena banyak like-nya kan, biar direkomendasikan sama YouTube ke penonton lain yang mungkin belum subscribe di channel ini. Oke, biar nggak berlama-lama, langsung aja kita baca pertanyaan-pertanyaannya dan kita jawab sekalian. Ada beberapa pertanyaan sih, ada lumayan banyak, cuman ini ada beberapa yang sama, makanya aku ringkas jadikan satu. Yang sama nggak aku bacakan lagi ya. Oke, yang pertama dari Mbak Karsina SPD. Ada dua pertanyaan ya Mas. Satu, untuk sekali ngevlog Mas Sulis menggunakan berapa kamera ya? Kemudian yang kedua, biar stamina fit dan nggak ngantuk ketika riding, Mas Sulis minum suplemen apa? Kalau untuk kamera, aku kamera utama yang sering digunakan karena aku motovlog ya, di atas motor menggunakan GoPro, Mbak. Pakai GoPro-nya lumayan jadul sih, GoPro Hero 7 yang sampai saat ini aku masih gunakan GoPro Hero 7, padahal sekarang udah nyampe 10 atau 11 ya, udah mau launching kayaknya 11. GoPro kemudian untuk di lokasi kadang-kadang aku menggunakan kamera mirrorless, ada Canon M6. Kemudian ada juga yang ada gimbalnya, itu saya pakai lupa aku namanya. Jarang banget aku pakai soalnya, jarang banget aku bawa. Yang pocket kamera ada gimbalnya itu. Kemudian ada kamera, ini belum lama saya menggunakan kamera 360 Insta360 One X2. Kemudian yang pasti untuk backup tetap menggunakan handphone. Itu kamera-kamera yang aku gunakan Mbak Karsina. Kemudian yang kedua apa tadi? Biar stamina fit dan nggak ngantuk ketika riding, Mas Sulis minum suplemen apa? Jujur saya nggak menggunakan suplemen apapun teman-teman. Saya saat riding ya kalau haus mampir di warung beli es teh gitu aja, nggak pakai suplemen apapun. Vitamin pun saya nggak menggunakannya. Pokoknya makan yang banyak, minum yang cukup, sudah itu saja. Oke, next. Dari siapa ini? Nuri Haga bertanya, setelah capek kerja gimana caranya menjaga mood saat ngevlog Om? Kos Om Sulis di tiap vlognya terlihat happy terus. Karena apa ya, vlogku atau kontenku itu memang sesuai dengan passionku Mas. Sesuai dengan apa ya, memang sesuai passionku. Jadi aku melakukannya itu dengan senang, memang aku suka melakukannya. Motoran ke tempat-tempat yang asik, ke tempat-tempat yang adem, itu memang passionku. Jadi nggak ada beban, jadi makanya terasa happy terus. Bukan yang apa, yang vlog itu sebuah kewajiban atau target yang harus dicapai karena harus melakukannya gitu, enggak. Itu memang sesuai passionku, makanya aku senang melakukannya. Jadi otomatis terlihat selalu happy. Kemudian selanjutnya dari Billy. Tolong share dong karakteristik dari masing-masing motornya Pak Sulis. Oke, jadi aku ada beberapa motor itu. Yang satu itu untuk R25 yang sudah aku custom adventure. Kemudian ada Yamaha X-Max, ada Yamaha WR. Sebenarnya ada motor-motor kecil yang untuk harian ke warung berangkat kerja, tapi nggak perlu disebutkan. Ya karakteristiknya kalau tiap motor memang beda-beda ya teman-teman.
Untuk WR sering ya, sekarang aku yang sering pakai adalah WR. Karena apa? Ini lagi sering belusukan atau jalan-jalan ke rute-rute yang campur ya. Ada aspal, ada jalan yang agak rusak, jalan tanah, itu paling enak saya pakai WR. Kemudian kalau yang X-Max itu kalau aku acara riding luar kota, yang jauh, yang sampai makan waktu berjam-jam, dan kota-kota saja full aspal, itu lebih nyaman pakai X-Max. Karena kalau pakai WR, wah, kalau untuk riding lebih dari 2 jam gitu pantat sudah panas. Kalau Yamaha X-Max kan nyaman untuk riding misalnya lama, luar kota, bawaan banyak gitu. Selain bagasinya luas, riding position nyaman, joknya juga lebar, untuk riding lama nggak masalah. Kemudian satu lagi ada Yamaha R25 yang sudah aku custom adventure. Itu nyaman, untuk joknya juga nyaman, untuk jarak jauh, riding lama juga enak. Powernya juga paling gede ya di antara 3 motorku yang lain. Tapi jarang aku pakai, karena apa? Karena saat ini sering riding yang ya pakai WR aja sudah cukup, nggak usah pakai yang agak gede atau yang berat-berat. Jadi itu karakteristik masing-masing motorku, Mas Billy. Selanjutnya ada Mas Himawan S. Ada 2 pertanyaan nih. Satu, kalau pas review tempat wisata atau penginapan itu izin dulu nggak Om? Kemudian editing videonya pakai apa Om? Kalau review tempat wisata tentu saja izin ya. Nggak mungkin kita datang langsung belusukan, apalagi kalau penginapan, mesti izin. Kalau tempat wisata, nggak semuanya, karena kita datang bayar kan, bayar tiket, kita mau ekspor bikin video, bebas aja sih. Karena kita sudah bayar tiket, nggak harus izin untuk bikin video biasanya. Karena tempat wisata kan memang biasanya bebas, orang atau pengunjung ambil foto, ambil video, nggak masalah. Lagian kayaknya dia juga bakalan seneng ya kalau kita promosikan gratis, kita perkenalkan ke masyarakat luas. Kalau penginapan tentu saja izin, apalagi kalau masuk ke tempat-tempat yang nggak semua tamu boleh masuk. Kalau hanya di kamar yang kita sudah bayar sih nggak masalah kita bikin video di situ. Kemudian apa tadi? Editing videonya pakai apa Om? Sampai saat ini saya editing video pakai HP. Itu banyak aplikasi video editing di HP. Jujur saya hanya pakai HP. Kadang pakai KineMaster, kadang-kadang juga pakai Power Director. Itu yang aku pakai. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Camper Adventure. Mas Ulis, kalau setelah touring gitu untuk menjaga badan dan kulit tetap segar dan bugar pakai apa? Saya pakai perawatan tubuh atau body care dari Scarlett. Itu ada Scarlett body scrub, kemudian shower scrub, ada juga lotionnya. Itu sudah lama aku menggunakan itu teman-teman. Jadi pakai Scarlett. Kenapa saya mau menggunakan produk perawatan tubuh dari Scarlett? Karena Scarlett punya paket body care atau perawatan tubuh teman-teman, mulai dari body scrub, shower scrub, dan body lotion. Jadi setiap saya habis riding, touring, jauh, habis kena polusi, kena udara kotor, panas, dan lain-lain, debu, saya selalu tetap terjaga kebugaran saya, kulit saya tetap segar lagi karena menggunakan body care dari Scarlett. Manfaatnya banyak banget, kandungannya juga bagus-bagus dari body care Scarlett ini. Misalnya untuk body scrubnya ini mengandung glutathione dan vitamin E, bisa membantu mengangkat sel-sel kulit mati, kemudian mampu mengembalikan kelembapan kulit tubuh, membantu mencerahkan kulit tubuh, membantu melancarkan peredaran darah. Kemudian untuk body scrubnya itu mengandung glutathione, vitamin E, B, dan kolagen juga. Ini bisa membantu memaksimalkan saat membersihkan tubuh, membantu mengangkat sel-sel mati pada kulit tubuh, membantu kulit jadi lebih halus serta bisa lebih cerah lagi. Kemudian yang terakhir, setelah menggunakan body scrub, shower scrub, kita menggunakan body lotion. Ini body lotion juga mengandung kandungan yang bagus, glutathione, vitamin E, kojic acid, dan niacinamide teman-teman. Ini bisa membantu mengembalikan kelembapan tubuh, membantu mencerahkan kulit tubuh, menutrisi kulit tubuh,
dengan kandungan terbaiknya serta menyegarkan dan memberi keharuman yang tahan lama. Saya senang banget dengan aroma dari body care dari Scarlett ini. Ini kali ini aku menggunakan yang pomegranate, yang body scrub dengan shower scrubnya teman-teman. Kalau untuk body lotion banyak, karena apa ya, ini yang pakai di rumah itu bukan cuma aku, tapi semua yang ada di rumah menggunakannya. Jadi itu dia body care dari Scarlett. Enak banget sih dipakai, teman-teman wajib mencoba, saya rekomendasikan. Makanya saya selalu stok ya, selalu stok, hampir jadi apa, belanja bulanan. Jadi sebelum habis sudah restock lagi. Oke, selanjutnya dari siapa ini? Papandut. Dari Papandut, bikin acara reading bareng subscriber dong Om. Wah, jadi sebenarnya pengen banget aku bikin acara reading bareng subscriber gitu. Cuman bingung ya, subscribernya kan nggak hanya di deket-deket tempatku, banyak dari tempat-tempat jauh. Terus kalau bikin reading bareng tuh gimana? Kalau teman-teman subscriber saya yang berada di sekitar tempat tinggal saya, boleh ayo reading bareng. Tapi kalau biar banyak info-info itu bisa follow Instagram saya, DM aja. Om ada agenda kapan riding, DM aja. Soalnya kan kadang-kadang saya nggak selalu terjadwal, oh kapan tanggal sekian mau riding, tanggal sekian. Kadang-kadang saya dadakan gitu, makanya sering-sering DM aja nggak apa-apa. DM aja kapan ada acara riding dalam waktu dekat, nanti kita riding bareng nggak masalah. Itu Pak Pandut. Kemudian ada The John, siapa nih? The Jones Amiri, mantap, sehat selalu Pak Sulis, semoga bisa gabung, ada motor The Tracker cuma disimpan doang. Ayo Om, boleh Om gabung, riding bareng. Lanjut, ada Om Tony, kalau bisa diperbanyak touring ke Jawa Tengah karena masih banyak spot yang jarang diketahui. Salam sehat, selalu sehat Om Sulis. Siap Om, siap Om Tony. Memang kebanyakan saya memang di Jawa Tengah ya. Lanjut. Samudra 69, review Afton Homestay Sikuner Om dari awal reservasi sampai lokasinya. Ini sudah aku baca sebelumnya Mas Samudra. Kemudian saya sempat berniat seperti itu, pengen ke sana, nggak cuma review, pengen juga ngerasain nginep di sana. Kemudian saya otomatis cari referensi ya, cari-cari referensi, terus kemudian saya buka-buka YouTube, buka-buka artikel. Kok banyak yang kecewa dengan ya lokasinya, pelayanannya kayak itu. Makanya saya nggak jadi. Jadi itu dia Om. Sebenarnya tadinya sudah sempat saya agendakan itu. Setelah nyari lokasinya kan, nyari kadang rute gitu kan, saya nyari-nyari dulu di YouTube, di artikel-artikelnya, kok banyak yang kecewa, jadi nggak jadi. Lanjut dari Sofa, Om Sulis review tempat wisata di Yogyakarta dong. Oke siap, kapan-kapan datang ke Jogja. Ada Aussie TV, touring sekali-kali sama adiknya dong Mas, ngecamp sekalian, Sikuner atau Embung Ledung. Wah. Oke, kapan-kapan saya ajak adik saya deh, kalau dia mau. Lanjut lagi dari Heru Story, ada 2 pertanyaan ini. 1, share atau cerita dong awal mula dan tips jadi YouTuber atau motovlogger. Apa ya? Kalau story-nya dulu sebenarnya bukan pengen, memang nggak ada niat jadi motovlogger atau YouTuber. Saya dari dulu, dari zaman belum kenal YouTube itu memang sudah seneng atau sudah sering riding. Aku rekam pakai action cam, walaupun dulu pakai action cam apa itu, yang lama itu, yang belum stabil itu. Setiap habis rekam, aku simpan lagi, atau simpan di PC waktu itu. Nah, suatu ketika harddisk PC itu rusak, Mas. Kemudian waktu itu lagi utak-atik itu, adikku datang yang si Nathan itu, lihat, dia nanya kenapa. Ini harddisknya rusak, videonya hilang semua. Kemudian dia bilang, disimpan di YouTube aja, atau diupload di YouTube aja, nanti nggak bakal rusak, nggak bakal hilang. Aku pikir, oh betul juga ya. Kemudian waktu itu coba bikin bikin channel ya, sebenarnya cuma bikin nama aja sih, nama aku, makanya namanya bukan apa motovlog. Biasanya kan channel apa namanya yang agak unik-unik, bukan nama orang, itu jarang ya, walaupun banyak ada yang nama orang, tapi kan banyak kan biasanya nama channelnya apa. Makanya aku waktu itu asal aja bikin nama aku,
kemudian aku upload. Waktu itu sih asal upload aja, dan upload tiap riding upload kok. Lama-lama kok ada lumayan yang nonton banyak, kemudian baru serius aku diedit dan lain-lain. Itu tadi pertanyaan kedua, yaitu gimana nyari ide bikin konten tempat-tempat asik yang recommended, Mas? Idenya sih apa ya, kalau cari-cari tempat asik itu ya tinggal cari aja, cari di sekitar kita, cari info-info di YouTube juga kadang-kadang aku cara, atau di artikel-artikel misalnya tempat wisata di sini gitu. Ingin ke daerah sini tempat wisata Wonosobo, kita cari, oh ini baru kita samperin. Misalnya tempat wisata di Temanggung atau di Semarang atau di mana, baru kita samperin. Seperti itu, Mas. Kemudian lanjut, kapan main lagi ke Selo Boyolali, Pak? Wah, kapan-kapan ya. Itu jalurnya asik. Aku juga seneng itu jalur Selo itu. Pemandangannya bagus, kanan kiri gunung, kanannya kalau dari arah Magelang kanan Merapi, kiri Merbabu, kemudian banyak tempat wisata juga, udaranya dingin. Saya paling suka tempat-tempat seperti itu. Kapan-kapan deh. Kemudian dari Mas Kris Suseno, untuk konten pemula seperti saya, minta sarannya baiknya dalam 1 minggu upload videonya berapa kali ya, Om? Kontenku sama kayak Om Sulis. Nah, ini sebenarnya sudah terjawab ya, karena waktu itu saya sudah ketemu sama Mas Kris Suseno ini, waktu itu di pantai apa itu, Mas, di Pekalongan itu ya. Tapi mungkin biar teman-teman yang misalnya pemula seperti Mas Kris Suseno, wah saya juga pemula sebenarnya, ini tahu apa ya berapa kali saya itu nggak apa ya, nggak rutin ya, misalnya seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, itu tergantung saya punya stok video aja berapa. Kalau pas lagi punya stok video banyak itu ya sering 2 hari sekali, 3 hari sekali. Kalau pas nggak ada stok video ya mungkin biasanya nggak lama. Tapi sebenarnya kalau saya lihat-lihat itu entahlah algoritma YouTube mungkin yang sekarang ini kayaknya YouTube menuntut sesering mungkin upload. Lanjut lagi, Him Gemilang. Boleh ceritakan berapa pendapatan dari ngevlognya? Ambil rata-rata saja, barangkali setelah tahu hitung-hitungannya jadi membuka inspirasi yang lain buat jadi vlogger. Terus terang, untuk konten saya atau channel saya dengan view ya 1000-2000 ini nggak banyak, Mas, hanya sedikit saja. Paling ya lumayanlah untuk ganti jajan saat riding atau apa touring, untuk ganti beli bensin gitu, cukuplah lumayan. Tapi memang nggak banyak. Itu ya cuma nutup untuk operasional saja kalau bisa bilang begitu, untuk beli bensin, untuk beli jajan seperti itu. Makanya bantu di share, bantu di up lagi video saya biar pendapatannya banyak, biar semakin semangat untuk ngonten lagi, untuk bikin video-video tempat-tempat yang asik lagi. Teman-teman kalau mau nyawer saya boleh, mau nyawer ada di deskripsi linknya ya, bolehnya disawer berapa saja silakan. Kalau untuk mau mendukung, istilahnya mau buat ngopi, boleh silahkan. Lanjut lagi dari Mas Hasto. Mas Sulis, saya Hasto dari Cilacap. Mas, Yamaha WR-nya keren, modif jadi supermoto gitu. Pakai spek apa saja ya, dan habis berapa biayanya? Makasih, Mas. Sebenarnya kalau WR saya itu masih standar banget, Om. Itu cuma saya ganti kaki-kaki saja. Saya ganti wheelsetnya menggunakan wheelset dari Yamaha Saber, itu pakai pelek palang ya. Itu karena jujur saya beli WR itu bukan untuk trabas, bukan untuk tujuan saya untuk buat trabas-trabas seperti motocross itu. Saya memang untuk lebih banyak jalan raya ya, makanya saya ganti wheelset seperti itu. Tapi memang suspensi WR itu enak banget, saya suka. Makanya walaupun hanya menggunakan ban dual purpose untuk jalan-jalan yang mungkin aspal yang rusak, jalan tanah sedikit, bukan yang lumpur gitu, itu enak banget. Makanya saya lebih sering pakai WR. Itu terutama suspensinya, saya suka banget. Suspensinya enak, bahan bakar yang ngirit, nah itu yang bikin saya suka. Untuk custom itu habis berapa ya? Kaki-kaki itu sekitar berapa? 4 jutaan, Om. 4 jutaan sudah
semuanya. Itu Om Hasto. Kemudian lanjut, helm yang enak dari siapa nih? Dede. Helm yang enak buat touring apa Bang? Nah, helm itu yang enak ya sesuai ya touringnya seperti apa. Kalau aku riding ke tempat-tempat kayaknya yang banyak membutuhkan apa ya, energi, yang jalan-jalan rusak, misalnya kayak contohnya di jalur Pranten itu, jalan yang amburadul, batu berbatu, kita membutuhkan banyak apa ya, ekstra energi, itu saya suka pakai yang ininya luas, pakai helm adventure atau helm motocross itu. Soalnya kita buat bernafas itu enak, ada rongga yang lebih lega di depan mulut kita. Tapi kalau untuk jalan-jalan raya, touring jalan raya yang nggak membutuhkan banyak energi, hanya yang ibaratnya yang gitu-gitu aja, lurus aja gitu, pakai helm full face biasa aja nyaman sih. Itu makanya saya ada beberapa helm yang beberapa tipe juga. Jadi menyesuaikan touring kita jalurnya seperti apa. Kemudian dari Mas Akbar Hasan, tekanan angin berapa? Tekanan angin bannya berapa Om Sulis? Kalau tekanan angin saya sesuai standar dari pabrikan saja Mas. Nggak yang apa aneh-aneh, nggak saya kurangi atau lebih, saya ikut standar dari pabrikan aja. Kan ada di tulisannya tuh di lengan ayun biasanya standar tekanan angin, kecuali kalau yang WR itu kadang-kadang saya kurangi kalau melibah jalan berbatu, rusak, licin, tuh saya kempeskan sedikit biar dapat gripnya. Lanjut lagi dari Mas Arif Maulana, kenapa motornya Yamaha semua Om? Apa sih keunggulan Yamaha menurut Om Sulis, dan kenapa gak milih Honda? Makasih. Saya apa ya, pecinta Yamaha sih, nggak tahu. Sebenarnya tuh ada sejarahnya, ada kisahnya kenapa saya senang Yamaha dan beli motornya Yamaha semua. Perlu diceritakan nggak sih? Ya sudah, sedikit sekilas saja. Dulu sebenarnya saya nggak banyak, maksudnya ada pakai motor macam-macam dari Honda, Kawasaki juga pernah pakai Ninja 250 itu. Kemudian ada Honda ya, Matic Honda ada, motor sport Honda juga pernah pakai. Waktu itu gara-garanya apa ya? Kok saya beralih ke Yamaha? Kalau nggak salah gini teman-teman. Waktu itu saya ada motor Honda, kemudian mau beli spare part di dealer Honda. Itu diminta nunggu sampai 2 bulan kalau nggak salah. Hah? Saya kaget, 2 bulan, hanya spare part sampai 2 bulan, karena di toko-toko itu nggak ada. Kemudian ke dealernya itu nunggu sampai 2 bulan. Waduh, kok spare part gampang aja 2 bulan sampai lama. Kemudian pas aku beli spare part ya motorku yang Yamaha, kan ada Honda, ada Yamaha waktu itu di dealer stoknya nggak ada. Itu cuma 3 hari, dia minta waktu 3 hari untuk ngirim dari Jakarta ke kota kecil saya ini. Cuma 3 hari. Nah, gara-gara itu kayaknya, beli Yamaha terus saja. Spare partnya gampang, pelayanannya ya seperti itulah. Saya nggak mau menjelek-jelekan atau membagus-baguskan, saya nggak dibayar mereka soalnya. Itu hanya pengalaman saya seperti itu. Lanjut lagi dari Koko TV. Om kasih tips dong biar touring diizinin sama istri. Sama jangan lupa giveaway. Apa ya, kalau ya kebetulan aja istri saya nggak yang rewel, nggak yang bawel. Setiap riding saya selalu diizinin, cuma izin saya bilang aja, saya mau riding ke sini, saya mau riding ke situ, gitu aja. Ya mungkin sifat istri tiap orang beda-beda ya. Kebetulan istri saya orangnya santai. Itu sih Om. Ya pokoknya kalau misalnya istrinya yang agak rewel, ya gimana caranya, pinter-pinternya aja ngambil hatinya. Oke, lanjut. Ngomongin istri. M. Alfian, gimana bisa ngatur waktu riding plus untuk keluarga? Oh, kalau untuk waktu riding, saya itu ngambilnya pas libur. Jadi, nggak bisa setiap saat saya riding, makanya hanya waktu pas libur. Jadi, saya masuk shift pagi, siang, malam, terus kemudian ada lepas 2 hari. Nah, itu yang saya manfaatkan untuk riding, Mas. Jadi, memang waktunya nggak banyak. Jadi nggak bisa sering upload video, karena saya bikin video hanya saat libur saja. Kalau untuk keluarga ya ada lah kan, untuk keluarga, nggak pas riding. Lanjut lagi dari Mas siapa nih?
Karta Chandra. Si Mas koleksi motornya besar-besar, saya mau tahu tinggi dan berat badannya. Apa tidak repot saat mengendarainya? Nggak besar-besar ya, nggak besar-besar amat sih Om. WR, R25, X-Max. Kalau R25 nggak tinggi dia. Saya tinggi badan 170, berat badan 78. Kalau untuk yang R25 pas sih, nggak tinggi, nggak jinjet, napak sempurna. Kalau untuk X-Max tinggi badan saya yang 120, ya masih bisa, walaupun agak jinjet sedikit, tapi masih bisa nyaman X-Max karena itu apa? Lebar ya joknya, jadi agak ngangkang gitu. Nah yang paling tinggi sebenarnya WR, itu saya jinjit maksimal itu. Agak repot tuh memang WR, tapi enak sih, makanya saya tetap lebih sering pakai WR. Mas Ali Subkan, jalur paling aman buat mobil kecil ke Dieng dari Kendal lewat mana? Kalau dari Kendal ke Dieng mobil kecil sekarang saya lebih rekomendasikan jalur Muntung Tambi saja Om. Itu sekarang kan jalannya sudah lebar aspalnya, udah nggak kayak dulu sempit, susah buat papasan, sekarang sudah lebar. Mending lewat Muntung kalau untuk mobil kecil, paling dekat lewat situ. Lanjut lagi dari Mas Subeki Abidin, Salam Megono. Wah siap Om. Wah ada 2 pertanyaan ini. Berapa uang yang harus disiapkan jika piknik daerah Wonosobo dan sekitarnya? 2. Info merek intercom, maksimal berapa yang bisa terkoneksi satu sama lain? Berapa uang yang harus disiapkan kalau ke Wonosobo? Kalau saya sih seringnya kan riding dari rumah, riding ke daerah Wonosobo, muter-muter, di sana paling makan apa mie ayam, makan apa, beli es teh. Ya nggak banyak sih Om. Kalau saya dari Wonosobo, itu pakai motor, itu Pertamax 50.000 cukup. PP cukup banget, masih sisa bahkan. Apalagi kalau pakai WR karena dia ngirit banget, itu masih sisa. Kemudian 50.000 sisa jajan yang paling beli es teh sama makan mie ayam, sudah itu aja. Nggak banyak. Kemudian merek intercom, maksimal berapa yang bisa terkoneksi? Saya pakai BT Rider V6 Om. Itu sebenarnya terkoneksi bisa 6-8 orang kalau nggak salah, cuman conference-nya hanya 2 orang Om. Jadi kalau misalnya kita 6 orang pakai BT Rider V6 semua, kita bisa ngobrol sama rider lain satu, kalau mau ngobrol sama lain harus mencet. Harus mencet. Gitu. Kalau teman-teman atau Om Abidin misalnya pengen yang conference banyak, itu pakai BT Rider V4. Nah, kalau V4 bisa conference sampai 4 orang. Itu ngobrol bareng 4 orang bisa. Kalau yang punya dana lebih ya pakai Sena saja, yang mahal itu bisa banyak orang. Itu Om. Kemudian lanjut lagi. Review Supermoto Om, sudah ada videonya, sudah saya review dulu Om. Silakan dicari di channel ini, di eker-eker. Sudah ada kok videonya. Lanjut. Samudra 6, loh ini sudah nanya ya, Samudra 69. Kenapa R25-nya jarang dipakai Om? Ya, karena apa? Kalau pakai WR saja sudah cukup, lebih lincah, lebih enteng, lebih irit. Kenapa harus pakai R25? R25-nya nanti kalau kita touring atau riding ke tempat-tempat yang membutuhkan motor yang powernya lebih gede, saya pakai itu. Kalau untuk jalan-jalan atau rute yang nggak membutuhkan motor dengan power besar, saya lebih suka pakai WR saja. Lanjut lagi dari Om Tony Crew. Kapan collab sama Bang Andre Motovlog? Aka Mr. 2. Waduh, ini saya minder kalau sama Mas Andre. Mas Andre YouTuber besar. Saya juga minder lah. Dia sudah nge-YouTube lama, subscribernya juga sudah banyak. YouTuber besar lah. Saya pastinya minder. Lagian nggak tahu Mas Andre juga bakal mau apa enggak. Oke, lanjut lagi. Wah, masih banyak ini. Om Sulis, sukanya touring jauh biar cepat fit. Ketika habis touring, bagaimana Om? Om Septian Haryadi. Setelah touring, badan capek, saya hanya perlu tidur, makan yang cukup, minum yang cukup. Itu tak Om. Alhamdulillah, sampai saat ini masih tetap fit. Terus terang saya jarang olahraga, tapi jangan dicontoh. Lebih baik, memang lebih bagus lagi kalau
diimbangi dengan olahraga. Lanjut lagi Om Muhammad Hijir. Mas, ini fotonya berada di Pegunungan Toba Samosir. Foto yang mana? Kemudian PHPX Cinema, kapan agendakan ke Celong nih guys? Ini kita sudah terlaksana belum sih? Nggak jadi ya ke Celong, malah kita akhirnya riding ke Bawang ya. Mas Popo PHPX Cinema. Lanjut. Rike Rinaldo, X-Max-nya kok jarang kelihatan Mas Sulis? Ya, ini lagi jarang pakai X-Max. Lagi seneng blusuan ke jalur-jalur yang ada semi off-roadnya, makanya sering pakai WR. X-Max-nya dipakai kalau untuk touring luar kota saja, Om. Lanjut lagi Ichikusan, kerja di RS mana Bang? Saya kerja di salah satu rumah sakit swasta di Kendal, Om. Dan satu lagi, ini banyak. Dulu sebenarnya di Q&A yang dulu saya sudah menjelaskan, sampai capek saya bilangnya, banyak manggil dok. Saya itu bukan dokter, saya itu perawat ya. Saya itu perawat bukan dokter. Kenapa banyak yang manggil dok? Itu dulu sudah saya jelaskan, wis gak apa-apa, tak jelasin di sini lagi. Dulu saya ada komunitas motor zaman tahun 2011 atau 2010 gitu. Motor saya itu waktu itu ada komunitas motor Ninja 250. Nah, terus waktu itu kalau nggak salah bikin kaos atau jaket gitu, suruh minta kasih nama, karena saya penggemar The Doctor alias Valentino Rossi waktu itu, kasih nama, saya tak kasih nama The Dog List. Nah, karena Mas Sulis penggemar The Doctor. Nah, teman-teman saya manggilnya dari itu, ada yang manggil dog. Bahkan waktu itu dia mengambil, kalau pakai, waktu kan BBM ya, manggil dognya itu nggak pakai K atau C. Ada yang juga pakai G. Karena ya itu, kalau kita sudah akrab, sudah jadi teman baik itu nggak masalah, kadang pakai dog. Soalnya pas waktu kenalan tuh juga awal-awal tuh nyebutkan namanya siapa, Sulis, panggilannya apa, Su gitu. Wah, sambil ketawa-ketawa. Nah, itu awal mula ada yang manggil saya dok tuh seperti itu, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau di media sosial, di Facebook atau di Instagram, yang manggil saya dok itu pasti teman lama saya yang waktu itu di komunitas motor. Nah, kadang-kadang orang yang membaca itu dikiranya saya dokter. Soalnya kadang-kadang saya juga posting saat kerja di ruang operasi atau di rumah sakit. Wah, pasti ini dokter. Bukan, saya adalah seorang perawat. Oke, jadi itu saja pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di Q&A. Mudah-mudahan bisa terjawab semua dan mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan yang sering dilemparkan atau ditanyakan di video-video saya. Oh ya, satu lagi pesan saya teman-teman, please jangan tanyakan sesuatu yang sebenarnya sudah saya jelaskan di dalam video ya. Misalnya gini, saya bikin video tutorial cara membuat es teh misalnya seperti itu. Kemudian ada juga yang masih menanyakan, Om cara membuat es teh gimana? Waduh, gimana ya? Please ya, kalau sudah ada yang saya jelaskan di dalam video, please jangan ditanyakan lagi lah. Masa sudah dibuatkan video menjelaskan sesuatu masih ditanyakan lagi. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Yang belum subscribe, tolong di-subscribe, dibantu like-nya juga. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.